Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Pack chapter 4691, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan di pintu masuk koleksi 7 bintang, seorang pria muda dan seorang wanita muda berdiri berdampingan, menatap kerumunan yang ramai di depan mereka. Setelah 13 tahun berpisah, koleksi 7 bintang telah banyak berubah sehingga mereka hampir tidak mengenalinya lagi. Seluruh kota menjadi jauh lebih besar dan lebih hidup. Seven Star Collection didirikan dengan mengandalkan Seven Star Square. Di masa lalu, Seven Star Square hanyalah sekte kelas 2 biasa. Meskipun memiliki reputasi kecil dalam radius 1000 km, itu tidak apa-apanya di luar radius 1000 km. Namun sejak konferensi perekrutan murid Seven Star Square, ketika penatua tertinggi telah mewujudkan dunia, Seven Star Square telah menjadi salah satu sekte kelas 1 teratas di seluruh benua Void. Dengan ketenarannya secara alami menarik lebih banyak orang untuk datang dan menonton. Dan koleksi bintang 7 menjadi lebih makmur. Pria muda itu menarik nafas dalam-dalam, merasa agak gugup. Meskipun dia kadang-kadang meminta Miao Feiping yang sedang dalam perjalanan menuruni gunung untuk menyampaikan beberapa kata atau surat kepada ibu dan neneknya, memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Kembali ketika dia meninggalkan rumah, dia masih anak-anak. Sekarang setelah dia dewasa dan mulai jalan tahu bela diri, dia bertanya apakah ibu dan neneknya masih akan mengenalinya. Saudara Gyobei tampaknya merasakan perubahan suasana hatinya. Xiaoya mencondongkan tubuh ke arah dan memegang tangannya. Ayo pergi, Zhao Yebe menarik nafas dalam-dalam dan berjalan bersama Xiaoya. Tidak lama kemudian mereka berdua berhenti di depan sebuah toko kecil. Pintu masuk toko tidak besar tapi sangat ramai. Beberapa meja di toko dipenuhi orang dan bahkan meja di luar toko pun penuh. Tidak hanya itu, ada juga banyak orang yang mengantri. Itu di sini kan? Xiaoya melihat sekeliling agak tidak yakin. Ketika mereka masih muda, paman yang akan mendirikan toko di sini setiap hari, dan mereka berdua seiring dikejar oleh Miao Feiping dan sekelompok anak yang lebih besar sampai mereka tidak punya tempat untuk lari. Mereka kemudian akan bersembunyi di bawah kerupak paman yang hanya berani keluar setelah badai berlalu. Setelah itu, paman yang akan memberi mereka masing-masing pangsit beras ketan dan memakannya dengan senang hati. Sekarang tidak ada lagi kios gerobak, tetapi toko dengan bagian depan toko. Itu di sini. Xiaoya Yebe menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Aroma teh dan pangsit ketan yang familiar adalah sesuatu yang tidak pernah dia lupakan bahkan setelah 13 tahun. Menurut Miao Feiping, ibu dan neneknya telah menabung sejumlah uang selama beberapa tahun terakhir dan telah mendirikan toko yang khusus membuat pangsit beras ketan. Bisnis mereka sedang booming. Melihat ke atas, memang ada dua wanita sibuk di dalam. Salah satunya adalah pemanggang pangsit ketan, sementara yang lain sedang membersihkan piring yang ditinggalkan oleh para tamu. Tampaknya merasakan sesuatu, wanita yang sedang membersihkan piring tiba-tiba melihat ke arah pintu. Saat mata mereka bertemu, mata Xiaoya Yebe memerah dan dia mengerutkan bibirnya untuk menahan diri agar tidak menangis. Wanita itu tertegun sejenak sebelum ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, dia berjalan keluar dengan gemetar dan mengeluarkan tangannya dari jauh. Xiaoya Yebe, tangan wanita itu membalik wajah Xiaoya Yebe seperti sedang bermimpi. Ibu, Xiaoya Yebe mengendus, aku kembali. Nenek yang sibuk di toko menoleh dan melihat wanita itu memeluk Xiaoya Yebe dan Xiaoya menangis karena kegembiraan. Gyobei dan Xiaoya telah kembali dan toko juga tutup lebih awal, menyebabkan banyak pelanggan yang belum makan pangsit ketan kecewa. Namun semua orang di kota tahu bahwa putra dan putri pemilik toko telah mengambil master dari Seven Star Square. Dan master itu juga adalah penatua tertinggi dari Seven Star Square. Jadi meskipun mereka kecewa, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat malam tiba, nenek Yulu memasak meja penuh makanan sementara Xiaoya Yebe melahap makanannya. Ibu, lelaki Miao Feiping itu berkata bahwa kamu tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Tapi aku masih tak percaya bahwa kamu benar-benar tidak berubah. Xiaoya Yebe menatap ibunya dengan takjub saat dia makan. Sudah 13 tahun tetapi ibunya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah waktu tidak meninggalkan bekas badannya. Yulu menyentuh pipinya dan meloloti putranya. Kenapa aku tidak berubah? Saya telah menjadi jauh lebih tua. Tidak, bibi Xiaoya menggelengkan kepalanya. Aku ingat kamu seperti ini ketika aku masih muda.
Jika kami berdua pergi keluar bersama sekarang, siapapun akan berpikir bahwa kita adalah saudara perempuan.